Kopi itu bukan sekedar minuman. Di balik rasa, setiap seduhan ada cerita dan sais di dalamnya. Dan hari ini kita bakal bahas lebih lanjut nih, terkait salah satu kafe sekaligus toko perlengkapan alat kopi, yakni Mr. Beans yang sudah lama menjadi rujukan bagi masyarakat Tarakan pecinta kopi. Selamat pagi, Mas. Pagi, Mbak. Oke, hari ini kita bakal ngobrol santai nih, Mas, terkait kopi itu sendiri. Bisa langsung diceritakan nih, Mas, apa sih daya tarik kopi itu sendiri? Mungkin dari segi aroma atau rasanya seperti apa? Ya, baik, Mbak ya. Jadi untuk kopi itu memang punya keunikan tersendiri. Jadi ada orang minum kopi ya tergantung bagaimana dia ingin menikmati kopi. Misalnya ada yang ingin minum kopi untuk sekedar memulai hari, membutuhkan kafein di pagi hari. Ada juga yang membutuhkan minum kopi untuk sebagai sekedar penyemangat bagi dia, seperti itu. Nah, kan kopi ini kan sudah menjadi andalan bagi masyarakat Tarakan, terutama di Indonesia deh sekarang. Nah, menurut Mas sendiri nih, kenapa sih kopi bisa menjadi begitu istimewa, bahkan menjadi kebutuhan setiap harinya bagi masyarakat? Betul sih, itu trennya bergerak menjadi seperti itu, Mbak. Yang awalnya tadi kita minum kopi hanya di rumah, sekarang mulai orang-orang bahkan bukan anak muda lagi, jadi membiasakan budaya minum kopi tadi. Jadi ada istilah kalau sekarang mungkin pagi-pagi ya butuh kafein nih, jadi pengen nyari kopi. Jadi ada istilah juga hari yang baik diawali dengan minum kopi yang enak, seperti itu. Tadi nih first impressionku masuk ke Mr. Beans, Mas, sangat amazed ya, karena di sini di samping ada kafe, ada juga alat perlengkapan kopinya. Nah, bisa diceritakan nggak sih sejarah awal berdirinya Mr. Beans seperti apa? Ya, jadi untuk sejarah awal berdirinya Mr. Bean, kita memang memulai atau masuk ke Tarakan itu tujuannya untuk memperkenalkan biji kopi Arabica, karena pada tahun-tahun itu penikmat biji kopi Arabica tuh bisa dibilang belum sebanyak sekarang, Kak. Jadi tujuan awalnya Mr. Bean masuk ke Tarakan ya untuk memperkenalkan biji kopi Arabica. Memang jual minuman, jadi pelan-pelan juga merambah ke jualan alat kopi seperti itu. Kita juga melihat pasarnya, ternyata masyarakat di Kaltara ini masih kurang nih untuk yang menyediakan bahan-bahan atau alat-alat kopi gitu. Jadi kita awalnya yang jual minuman, pelan-pelan bergeser juga menambah ke alat. Iya, seperti itu. Nah, menurut Mas nih, gimana sih perkembangan tren kopi di Tarakan seperti apa dari tahun ke tahun? Jadi untuk perkembangan tren kopi sendiri ya, kalau berdasarkan yang kita lihat parameternya kan kita kalau di sini berdasarkan orang yang belanja ya, kayak. Jadi memang beberapa tahun terakhir ini ya peningkatan penjualan alat kopi itu memang begitu tinggi ya. Jadi orang mungkin kalau bisa dibilang dalam satu bulan tuh ada 10 atau 20 orang lah yang belanja alat kopi, entah itu untuk penggunaan sendiri di rumah maupun digunakan untuk jualan. Jadi memang kalau ditanya perkembangan tren kopi ya di Tarakan ini udah mulai rame ya, bisa dibilang seperti itu, Kak. Kan bisa kita lihat sendiri ya di jalan-jalan itu, mau di setiap sudut gang tuh pasti ada yang jual kopi, yang jual kopi. Mengingat minat masyarakat makin tinggi ya. Minat masyarakat juga makin tinggi, jadi kayak nggak sulit lah ya untuk mencari kopi kalau di Tarakan ini, Kak. Sekarang kan kita ada di section biji-biji kopi nih. Ya, bisa Kak. diceritakan nggak sih kira-kira nih jenis-jenisnya nih ada apa aja? Oke, baik, Kak ya. Kalau kita di Mr. Bean, Kak, ada 3 jenis biji di sini. Ada Robusta, Temanggung, ada juga ini racikan khusus dari Mr. Bean, Arabica House Blend, Kak. Terus ada juga di sebelah sini, ini Arabica Natural. Arabica Natural. Ya, nah, bisa dijelasin nggak sih, Mas, perbedaan perinciannya itu seperti apa? Oke, jadi kalau yang di bawah ini, Kak, itu Robusta Temanggung. Dia varietas kopi Robusta yang rasanya biasanya lebih bold, smoky, pahit, seperti itu. Dan juga kalau Robusta itu, Kak, dia kafeinnya lebih tinggi. Oh, gitu. Ya, nah kalau Arabica itu lebih kompleks lagi. Dia kafeinnya memang lebih rendah daripada Robusta tadi. Rasanya juga lebih kompleks. Biasanya kalau Arabica dia bisa dinikmati single origin juga atau bisa dijadikan untuk house blend. Terus kalau yang ini? Kalau yang ini Arabica Natural, Kak. Nah, itu biasanya untuk V60 manual brew seperti itu. Oke.
dia nggak cocok untuk dipakai espresso. Oh, nggak cocok. Iya, kalau yang house blend sama robusta cocok. Biasanya yang paling recommended terutama untuk pemula tuh yang mana sih Mas? Kalau untuk pemula kita memang kasih 2 pilihan ya Kak untuk di Mr. Bean, ada Arabica House Blend sama Robusta. Tergantung kalau untuk budget Robusta tuh di angka 85.000, kalau Arabica House Blend-nya di angka 90.000 seperti itu. Nah, dari biji-biji kopi ini kan nanti bakal diolah ya Mas? Iya, Kita biasanya giling ya dari mesinnya tersendiri. Nah, menurut Mas apa sih yang membedakan dari segi tingkat kehalusan tiap gilingan biji kopi itu sendiri? Kalau untuk green size atau tingkat kehalusan dari masing-masing biji itu sangat berpengaruh Kak. Jadi tiap-tiap alat kopi itu beda-beda green size bijinya. Green size gilingannya maksudnya ya. Jadi kalau misalnya kakak menggunakan mesin nih, mesin espresso, dia tentu harus menggunakan gilingan yang halus. Gitu. Ya, kalau misalnya kakak menggunakan French press, dia gilingannya harus coarse, kasar. Seperti itu. Jadi memang berpengaruh itu Kak, green size. Jadi ketika kita membuat sebuah kopi, kita lihat nih kita menggunakan alat seperti apa. Jadi kita sesuaikan juga dengan green size kopi yang akan kita gunakan. Baik. Nah selanjutnya nih Mas, saya juga sebagai orang awam ya, kan pernah dengar istilah namanya tuh grinder manual dan grinder elektrik. Nah itu bedanya apa sih Mas dari segi hasilnya nih, terutama bagi pemula-pemula? Mungkin dari Masnya bisa rekomendasiin seperti apa? Oke, jadi untuk perbedaan grinder manual dan grinder elektrik tadi Kak ya. Kalau grinder manual tuh biasanya itu dipakai oleh home brewer Kak, atau yang memang bikin kopinya di rumah aja nih. Atau kalau grinder manual itu biasa digunakan untuk menyeduh V60 atau alat-alat manual lainnya. Kalau grinder elektrik dia menggunakan listrik Kak. Jadi untuk konsistensi green size tadi, kehalusan atau kekasaran dia lebih konsisten kalau yang elektrik Kak. Berarti tergantung hasil dari mesinnya itu sendiri ya? Iya, betul. Nah Mas, kita kan tadi udah keliling-keliling nih kan. Terus saya ada lihat banyak banget alat-alat mesin kopi di sini. Salah satunya nih ada di depan kita nih. Bisa dijelasin nggak Mas, ini istilahnya apa aja dan perbedaannya yang cocok bagi pemula yang mana? Oke, jadi kalau yang di sebelah sini Kak, ini namanya alat seduh Vietnam Drip. Jadi ini perbedaannya cuma di ukuran aja sih Kak semuanya. Yang ini 250 mili. Ada yang 124 mili, beda di masing-masing ukuran aja dan model. Berarti tergantung kapasitasnya ya? Iya, betul Kak. Yang cocok bagi pemula biasanya yang mana nih Mas? Tergantung kakak nih mau volume kopinya yang sedikit atau banyak. Nanti kita bisa sesuaikan Kak dengan alatnya di sini. Sekarang kita ada di segmen alat press yang biasanya saya suka lihat di tempat-tempat kopi nih. Nah, ini bisa dijelasin nggak sih perbedaan dari keduanya nih apa? Oke, jadi kalau yang di sebelah sini Kak, yang modelnya main tekan ini kita sebut di sini adalah manual press. Manual press itu seperti apa Mas? Kalau ini manual press penggunaannya, jadi dia bubuk kopinya di bawah sini di porta dimasukkan ke sini nanti. Nah terus kita akan memberikan tekanan dari yang ini Kak, dari batang yang ini. Berarti langsung di press gitu ya? Betul. Terus yang ini apa nih Mas? Kalau yang ini namanya rock presso Kak. Oke, berbeda. Untuk keduanya sama-sama merupakan alat manual. Alat manual membuat espresso, cuma dia beda brand Kak dan model. Kalau yang ini brand rock presso dan yang ini manual press dari kita. Ada nggak sih kelebihan dan kekurangan dari kedua alat ini, kan fungsinya sama ya berarti? Iya Kak. Apa tuh? Nah kalau untuk kelebihan Kak, manual press sendiri kalau kita misalnya nih jualan terus mau ngestok sampai 2 atau 3 liter, nah rock presso tuh biasanya cocok Kak, karena dia termasuk atau tergolong alat yang cukup kuat lah, atau biasa kita bilang alat bikin kopi yang badak. Oh, badak. Oke, baik. Ya, kuat dia kalau untuk bikin nyetok espresso yang banyak-banyak. Nah, kalau ini dia lebih hemat bahan Kak. Jadi dari segi ukuran porta, kalau rock presso dia pakai porta ukuran 49 mm lingkarannya ini Kak. Nah, kalau yang ini dia pakai ukuran 58 mm. Dan hasil espressonya yang ini lebih banyak. Berarti dua alat ini sama-sama punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing di balik kebutuhan dari pemulanya. Betul. Nah, kalau yang ini kan juga dari dimensi alatnya juga lebih besar Kak ya. Jadi mungkin
Kalau misalnya kita punya booth atau tempat yang lebih kecil, Rockpresso cocok nih. Kalau mau yang agak estetik, yang lebih besar, nah ini yang cocok. Mesin espresso ya Mas? Betul? Iya, betul. Nah ini kan banyak banget nih Mas jenisnya. Bisa dijelasin nggak sih masing-masing perbedaannya apa? Oke, kita mulai dari yang dua ini dulu Kak ya. Nah kalau ini dia mesin espresso yang masuk kategori high end level. High end level. Ya, jadi dia udah menggunakan dual group head. Terus dia bahannya lebih premium. Nah biasanya kalau yang kayak gini Kak, dia udah namanya mesin komersil. Dia dipakai ke kafe-kafe yang besar skalanya, seperti itu. Terus yang ini sama nih? Dua ini sama, mesin high end level, ya. Oke, terus lanjut ke yang ini gimana? Nah, biasanya kalau yang ini kita mulai dari yang bawah dulu kali Kak ya. Nah, kalau yang bawah ini entry levelnya Kak, beda-beda sih. Perbedaannya dengan yang di atas, ya dia fiturnya nggak banyak Kak. Apa aja tuh kalau boleh tahu fiturnya? Kalau yang di bawah ini kan dia cuma pemanas seperti untuk bikin espresso, tapi ya bisa dibilang kalau yang apa namanya entry level ini biasanya kita pakainya rekomendasi orang untuk yang di rumahan. Oh, berarti kayak barista pemula gitu ya? Iya, home brewer. Nah, tapi kembali lagi kebanyakan home brewer daripada pakai mesin yang entry itu lebih senang ke alat-alat manual brew tadi Kak, manual atau Rockpresso. Alat press tadi ya? Iya. Nah, ini biasanya untuk orang-orang yang pengen nyajiin kopi dengan cepat di rumah. Betul. Ya. Lebih canggih juga dari segi bentukannya nih ya Mas? Iya, betul Kak. Kalau yang atas nih? Kalau yang ini sudah masuk ke kategori middle. Dia sudah punya boiler pemanas yang lebih besar daripada yang tadi Kak. Untuk ukuran panasnya lebih cepat panas. Kalau bikin espresso untuk manasin mesin lebih cepat. Fiturnya juga lebih banyak Kak. Selain daripada untuk bisa brewing espresso, dia juga punya fitur air panas, fitur steam bath untuk manasin susu. Di kafe-kafe itu ya Mas? Iya, kafe-kafe banyak tuh yang pakai mesin-mesin gini Kak. Tapi kalau misalnya pemula nih Mas mau langsung yang canggih aja nih, menurut Mas yang recommended yang mana? Kita nyesuaiin juga ya Kak. Pertama mulai dari budget, kemudian listrik, karena untuk mesin sendiri dia makan listriknya lumayan besar Kak. Ya, disesuaikan dengan kondisi listrik di rumah. Tapi kalau kita dari Mr. Bean sendiri atau alat kopi sendiri biasa rekomendasikan nih yang middle. Oh, yang middle. Ya. Jadi untuk ketahanan atau jangka panjang, jangka waktu pemakaiannya lebih lama. Lebih lama, karena spend budgetnya juga lumayan ya Mas? Iya, betul. Tapi kalau dari segi, ini kan banyak nih Mas, pasti kalau misalnya pemula-pemula kan bingung, ini cara makanya gimana. Dari Mr. Bean sendiri ada nggak sih edukasi untuk ngasih tutor cara makainya dari awal pembelian? Ya, untuk kita di Mr. Bean sendiri Kak, setiap pembelian barang itu kita pasti ngecek dulu nih kondisi fisik barangnya, sekaligus kita mengajarkan kepada pembeli tuh dasar-dasar penggunaan pemakaian seperti itu, cara perawatan mesin kita pasti mengajarkan Kak. Dari awal pembelian berarti? Iya, kita pasti akan edukasi itulah ke pelanggan. Dan sekarang saya tertarik nih Mas, dari sekian banyaknya mesin canggih ini biasanya budget awal yang minimal disiapin itu yang mana? Berapa? Kalau untuk middle tadi Kak, itu mulai start di harga 3 juta sampai di 6 jutaan. 6 jutaan. Kalau yang ini? Nah, kalau yang ini dari harga 1.800.000-an. 1.800.000-an. Dan kalau yang ini berarti lebih tinggi nih berarti? Ya, budgetnya lebih tinggi. Kalau ini ini unitnya second, kita jual di angka 30-an Kak. Oh, 30-an. Berarti balik ke kebutuhan barista-barista tersebut ya? Betul. Oke Mas, sekarang kita nih udah di depannya nih banyak banget alat-alat. Mungkin bisa dijelasin nih ada apa aja sih Mas peralatannya? Oke, kita mulai dari yang sebelah sini dulu ya Kak. Ini adalah tools dari mesin atau alat press yang tadi Kak. Nah, kalau yang ini namanya temper. Ini untuk madetin bubuk kopi yang sudah di grinder tadi Kak. Nah, ini ada distributor yang jarum. Jarum tuh gimana tuh masuknya Mas? Nah, jadi kalau misalnya kita habis giling kopi tadi Kak, nah biasa kopinya tuh bubuk kopinya menggumpal-gumpal gitu kan. Nah,
menggemburkannya dengan pakai alat yang ini Kak, yang jarum-jarum ini. Oke. Nah, untuk tempernya sendiri itu Kak beda-beda ya, karena dari Porta tadi udah beda kan, ada yang ukuran 49, ada yang 58. Ini kita sesuaikan juga Kak. Dia ada ukuran 58, 49. Umumnya sih di ukuran itu ya kalau untuk sekarang yang banyak dipakai Kak. Kalau yang di atas ini distributor, banyak sih namanya ini Kak, distributor, makaron, smoothing temper. Itu gunanya untuk ngeratain bubuk kopi yang sudah digiling tadi. Ya, jadi sebelum dipadetin, kita ratain dulu. Pakai distributor. Alat ini. Ya. Terus ini nih apa nih Mas? Kalau ini gelas espresso Kak, biasa kalau kita bikin dari mesin, nah itu gelas-gelas yang di bawah pakai ini. Ya. Apa nih? Kalau ini ada jigger, ada sama lah gelas espresso, beda model aja dengan yang tadi Kak. Terus lanjut nih Mas, portable filter nih buat apa nih? Nah ini biasa orang yang pakai di rumahan juga. Berarti yang cocok buat pemula ya? Cocok sebenarnya Kak, cocok juga. Kalau misalnya males, kalau pakai V60 kan perlu paper lagi. Nah kalau nggak mau beli paper lagi, bisa pakai yang ini. Berarti lebih hemat dan lebih efisien begitu ya? Iya, karena selesai ya tinggal kita bilas aja Kak. Betul. Lanjut nih Mas, ke bagian sini. Ini buat apa nih? Buat nimbang ya pasti? Ya, kalau ini timbangan, dia ada yang baterai, ada yang cas. Kita sediakan semua Kak. Berarti cocok buat baik pemula maupun berpengalaman, nyari alat-alat lengkap di sini tersedia ya? Sudah pasti lengkap. Sekarang kita ada di mesin grinder. Mesin grinder nih bisa dijelasin nggak Mas? Jenis-jenisnya nih kan ada ukurannya beda-beda nih. Dan kelebihan dan kekurangan dari masing-masingnya seperti apa? Kita mulai dari yang di sebelah sini dulu ya Kak. Kita memang nyusunnya dari range harga yang paling murah ke yang high harganya Kak. Untuk yang di sebelah sini, ini grinder tipe N600. Range harganya mulai dari harga 780 ribuan. Nah, biasanya grinder-grinder yang kecil seperti ini, Kak, itu memang dipakai untuk home brewer. Berarti untuk pemula yang buka barista di rumah-rumah gitu ya? Ya, biasa pemula atau home brewer itu rekomendasinya pakai grinder yang seperti ini. Dia dimensinya lebih kecil, motornya juga lebih kecil, seperti itu. Dayanya juga pasti lebih kecil? Ya, dayanya lebih kecil. Terus ini sama nih, Mas? Kayak di sebelah apa beda? Ini kurang lebih sama levelnya Kak. Nah kalau untuk yang di sebelah sana, ini grinder yang dimensinya lebih besar. Biasanya kalau yang komersil, kita menyesuaikan juga dengan mesin. Grinder besar bisa mensupport lah istilahnya Kak, mensupport mesinnya. Percuma kan kita punya mesin yang baik, mesin yang bagus, yang mahal, tapi kalau grindernya juga nggak mendukung, nah itu hasil espressonya atau minumnya kurang juga Kak. Iya, dia sangat berpengaruh sih Kak grinder. Grinder itu ibarat jantungnya kedai kopi. Jantungnya kedai kopi. Betul. Ya. Berarti harus milihnya yang cermat nih Mas ya? Iya, betul. Dari Mas sendiri ada rekomendasi nggak kira-kira buat dari segi pemula sampai berpengalaman kalau mau milih grinder itu yang mana? Ya, kalau biasa kita di sini kita punya produk yang bagus ya, yang baru kebetulan Kak. Ya, ini namanya Maquinos E75 Titanium. Ini versi tertingginya nih berarti? Ya, untuk di Mr. Bean grinder dengan versi tertinggi sekarang yang ready yang ini Kak. Maquinos E75 yang titanium. Bedanya dengan yang ini, selain daripada tools, kalau ini toolsnya udah touchscreen Kak. Kalau ini masih ditekan manual. Terus dari segi bur, dia udah pakai bur yang titanium. Ya. Jadi bahannya beda ya? Ya, lebih awet juga Kak dari burnya. Kalau yang ini cuma pakai stainless yang biasa. Seperti itu Kak. Berarti dari Masnya nih disesuaikan sama budgetnya ya? Iya. Kalau ini tadi kisarannya berapa nih Mas? Harganya yang paling tertinggi? Ini dari harga 9 jutaan Kak. 9 jutaan. Iya. Kalau yang middle? Kalau middle ini dari harga 5 jutaan. Nah, kalau yang paling paling murah nih? Istilahnya berapa nih startnya nih? Dari 780-an Kak. Oke, 780 udah dapat grinder dari ya, udah dapat grinder HNL tipe N600. Oke. Sekarang kita lagi ada di Mr. Bean di mana kita mau nge-brewing dari kopinya itu sendiri ya Mas. Oke. Nah, bisa langsung nih Mas dijelasin tahap-tahapannya seperti apa biasanya? Boleh langsung kita praktek aja kali Kak ya.
Tadi kita udah lihat cara pembuatan kopinya, termasuk keliling-keliling ngeliatin alat-alat kopi yang dijual di Mr. Beans Kota Tarakan. Nah, menurut Mas ada nggak sih komentar bagi para pecinta kopi untuk beberapa tahun ke depan itu seperti apa? Yang pasti kita sesama pecinta kopi harapannya optimis ya ke depan dengan tren yang semakin bergeser. Orang itu sudah mulai nyeduh di rumah itu sebagai me time lah, me time untuk menyeduh. Jadi harapannya tetap terus berinovasi bagi para pelaku bisnis kopi ya, jangan berhenti untuk terus mengembangkan produknya menjadi yang lebih baik gitu aja sih Kak. Baik, itu tadi wawancara singkat kita sekaligus jalan-jalan di Mr. Beans Kota Tarakan. Saya Tasya Elhak pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.